Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Zaki. Saya dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 2010111233. Saya ingin membahas tentang PDRB Kota Padang. Produk domestik regional bruto PDRB merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah atau provinsi maupun kabupaten atau kota. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pembangunan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan atau tingkat percepatan uang beredar atau velocity of money. Pendalaman sektor keuangan atau financial deepening, penempatan, pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan atau produksi atau penyediaan. PDRB menurut lapangan usaha atau industri, pendekatan pengeluaran atau permintaan akhir. PDRB menurut pengeluaran atau expenditure, serta pendekatan pendapatan PDRB menurut pendapatan atau income. Ketiga, pendekatan perhitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan atau pengeluaran atau permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah investasi, pembentukan modal tetap bruto, dan perusahaan inventory. Ekspor dan impor serta ekspor neto antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010 serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti direkomendasikan oleh United Nations. Kepada seluruh anggota tim penyusun publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga atau perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data. Bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang. Terakhir disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi selanjutnya. Akhirnya semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. Kota Padang memiliki nilai PDRB konvensional yang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2017. BPS Kota Padang tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2016 sebesar 9,74% dan pada tahun 2017 sebesar 9,31%. Pertumbuhan ekonomi juga dipicu oleh pemanfaatan sumber daya alam. Namun jika eksploitasi terhadap sumber daya alam terus meningkat, hal ini akan menyebabkan penyusunan sumber daya menurunnya kualitas lingkungan. PDRB lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tepat karena telah memasukkan aspek nilai depresi dari sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa nilai PDRB konvensional lebih rendah daripada nilai PDRB lingkungan hidup.
Pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 1,17% dari PDRB konvensional. Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 1,13% dari PDRB konvensional. Dan pada tahun 2017 turun sebesar 1,05% dari PDRB konvensional. Akan tetapi setelah memasukkan nilai depresi sumber daya alam dan degradasi lingkungan, terjadi peningkatan pada laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi meningkat 0,05% menjadi 9,79%. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,09% menjadi 9,40%. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.